Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 10 Rongga 1 Program Studi Pendidikan Matematika yang beranggotaan saya sendiri Aisyah Latifah dengan NIM 4101422036. Saya Siwina Bisa Kaida dengan NIM 4101422034. Saya Dian Manggalandri dengan NIM 4101422041. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Walid SPD MSI. Dalam video ini kami akan menampilkan proses pembuatan dari produk kami, yaitu produk Sigesit atau sosis goreng pangsit. Sigesit merupakan inovasi cemilan yang terbuat dari pangsit dengan isi parutan sosis dan bahan lainnya. Selamat menyaksikan! Latar belakang dari usaha produk kami ialah di era milenial ini banyak dijumpai dari kalangan anak muda yang senang berburu camilan dan juga pengganjal perut yang untuk menemani mereka dalam beraktivitas. Namun, di sisi lain pada era milenial ini juga tidak mudah untuk mencari camilan yang unik dengan harganya yang tergolong low budget. Oleh karena itu, kami mencoba untuk berwirausaha untuk menjalankan usaha camilan sosis goreng pangsit. Sosis goreng pangsit merupakan inovasi baru dari penyajian sosis yang diparut kemudian digoreng dengan menggunakan pangsit yang diolah menjadi suatu camilan di era milenial dengan rasanya yang gurih dan renyah. Cara pengolahan sosis goreng pangsit ini pun terbilang cukup mudah dan harga jualnya pun cukup murah, sehingga diharapkan mampu menarik minat konsumen di berbagai kalangan. Hal inilah yang mendorong kami untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam mendirikan usaha sosis goreng pangsit dengan nama Sigesit. Meskipun sudah banyak penjual sosis di pasaran, kami mencoba membuat inovasi sosis goreng dengan sesuatu yang khas, yaitu dengan cara pengolahannya yang diparut dan juga dipadukan dengan pangsit yang membuatnya lebih unggul dari sosis goreng lainnya. Jadi, harapan kami dengan usaha ini bisa mendapatkan pendapatan yang lebih dan semakin berkembang untuk kedepannya. Adapun untuk menjalankan usaha camilan sosis goreng pangsit ini juga terbilang tidak sulit karena usaha ini pun bisa kami mulai dengan modal yang cukup ringan dengan melakukan sedikit inovasi terhadap makanan ini, sehingga rasa peluang untuk kedepannya juga cukup menjanjikan dan untuk bahan bakunya sendiri pun bisa dengan mudah kami dapatkan. Permasalahan yang akan kami paparkan pada video ini yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan dari usaha Sigesit tersebut, bagaimana cara pembuatan Sigesit tersebut, selanjutnya bagaimana metode pelaksanaan usaha Sigesit tersebut, lalu yang terakhir yakni bagaimana hasil dari pengembangan usaha Sigesit tersebut selama 3 minggu. Teman-teman, sebelum memulai memasak, mari kita berbelanja semua alat dan bahan. Mulai dari mika, saus saset, sosis, telur, dan bahan lainnya. Berikut ini bahan-bahan yang telah kami beli. Ada daun bawang, sosis, lada bubuk, penyedap rasa, telur, saus saset, pangsit, dan minyak goreng. Langkah pertama, cucilah daun bawang hingga bersih. Kemudian, potong daun bawang dengan ukuran kecil setelah dicuci bersih. Kemudian, parut sosis dengan menggunakan parutan keju. Selanjutnya, campurkan semua bahan-bahan tadi dan tambahkan tepung maizena dan air secukupnya. Tambahkan juga penyedap rasa dan lada bubuk secukupnya. Berikutnya, masukkan daun bawang secukupnya. Dan tak lupa, tambahkan telur lalu aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata. Langkah selanjutnya,
Siapkan kulit pangsit dan air secukupnya. Kemudian, potong pangsit menjadi 2 bagian sesuai yang diinginkan. Kemudian, bentuk potongan pangsit menjadi bentuk yang diinginkan. Isikan adonan pada pangsit secukupnya. Kemudian, goreng pangsit dan adonan hingga pangsit berubah menjadi warna kuning kecoklatan. Jika pangsit dirada sudah agak dingin, kemas ke dalam mika dan beri label stiker si gesit. Si gesit siap didistribusikan dan disantap. Selanjutnya untuk makna dari nama dan logo kami. Untuk memulai suatu usaha, diperlukan adanya identitas dari usaha tersebut. Untuk itu, diperlukan adanya nama dan juga logo dari suatu usaha yang akan dijalankan. Kami memberi nama produk usaha kami, yaitu Si Gesit, dengan kepanjangan dari sosis goreng pangsit. Nama ini mewakili produk kami yang terbuat dari sosis yang diparut dan kemudian digoreng dengan pangsit. Kami juga membuat sebuah logo untuk identitas produk kami. Kami memberikan warna putih pada background logo produk kami untuk memberikan kesan kemurnian dan juga kehigienisan pada produk kami. Gambar pangsitnya sendiri kami hadirkan untuk menunjukkan bahwa produk kami merupakan salah satu produk dengan bahan kulit pangsit. Sedangkan untuk tulisan gurih dan enak menegaskan bahwa kami ingin menyajikan produk yang kami buat dengan enak dan juga gurih. Selanjutnya, ada metode pemasaran. Kami telah memasarkan produk Si Gesit melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram dengan menyebarkan pamflet produk dan menggunakan sistem pre-order. Selain memposting produk, kami juga aktif dalam berinteraksi dengan pengikut dan menjawab pertanyaan atau tanggapan dari mereka. Kami juga menawarkan produk kami kepada anggota grup WhatsApp yang kami miliki. Produk ini juga telah dipromosikan secara langsung dengan menawarkannya kepada teman-teman kuliah, saudara, dan orang di sekitar kita. Langkah lain yang kami lakukan adalah dengan memanfaatkan jaringan sosial pribadi untuk menjual produk Si Gesit kepada teman dan kenalan kami. Dengan menerapkan metode pemasaran di atas, serta tetap menjaga kualitas produk dan pelayanan yang baik, harapannya kami dapat memperluas jangkauan pasar dan menarik lebih banyak konsumen. Selanjutnya ialah laporan hasil pengembangan kewirausahaan selama 7 kali pendistribusi, yaitu untuk penjualan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat kami mendapatkan laba bersih sebesar 122.500 dengan produk yang terjual yaitu sebanyak 78 mika. Selanjutnya untuk penjualan kelima, keenam, dan ketujuh kami mendapatkan laba bersih sebesar 139.500 dengan total produksi yang terjual yaitu 53 mika. Jadi total pendapatan bersih dari penjualan Si Gesit sebanyak 7 kali pendistribusian yaitu sebesar 262.000. Untuk kerugian pada kelompok kami tidak mengalami kerugian karena dengan kegiatan pendistribusian ini usaha kami cukup menjanjikan untuk dilakukan. Kemudian kami akan menyampaikan kesimpulan dari usaha kami. Yang pertama, apa yang dapat dipetik? Usaha penjualan Si Gesit cukup menjanjikan dan dapat dijadikan sebagai ide bagi yang ingin melakukan wirausaha pada makanan camilan. Laba bersih yang kami dapatkan selama melakukan usaha Si Gesit ini yakni sebesar Rp262.000 dari total penjualan 131 mika dengan modal Rp223.500. Kemudian kegiatan kewirausahaan yang dilakukan dengan praktek lapangan secara langsung ini sangat bermanfaat khususnya bagi para mahasiswa yang ingin menjadi seorang wirausahawan yang handal. Yang kedua, apa yang dapat dikembangkan? Apabila usaha terus berkembang dengan baik, maka usaha ini akan terus berjalan dengan inovasi-inovasi yang baru dari produk kami. Inovasi-inovasi yang dapat kami lakukan untuk produk kami adalah dengan menambah variasi pada isian pangsit. Misalnya, Si Gesit dengan isian sosis ayam, Si Gesit dengan isian sosis bakso, dan Si Gesit dengan isian sosis mie. Selain itu, apabila usaha semakin stabil dan berkembang, maka kami dapat mulai menjalin kerjasama dengan mitra untuk memasarkan produk dan memperluas jangkauan pasar. Terima kasih telah menyaksikan.